어머, 깜짝이야. 저 직접 된 Bagaimana kalau kita bisa menghapus semua kenangan buruk kita dan yang tersisa hanya kenangan yang indah saja? Setelah cukup lama nggak ada drama Korea genre romcom, akhirnya ada lagi. K-drama yang aku mau bahas kali ini judulnya Bad Memory Eraser. Sebelum aku lanjutkan lebih jauh, jangan lupa klik subscribe ya. Thank you. Cerita dimulai dengan menceritakan tentang Lee Gun, atlet tenis muda jenius yang menjuarai kejuaraan dunia junior. Sayangnya, di poin terakhir, walaupun menang, Lee Gun cedera parah akibat ingin melindungi adiknya yang bernama Lee Sin yang saat itu menjadi ball boy. Pergelangan tangan Lee Gun cedera hingga memaksanya pensiun dini. Sejak saat itu, dunia Lee Gun berputar 180 derajat. Dulunya dia diidolakan, dipuja banyak orang, sekarang dia ditinggalkan dan dilupakan. Sejak cedera, Lee Gun ditinggal di rumah neneknya oleh kedua orang tuanya. Mengetahui hal itu, Lee Gun berusaha mengejar mobil orang tuanya, namun medali emasnya malah jatuh ke sungai. Lee Gun yang dalam kondisi cedera juga malah jatuh ke sungai dan tenggelam. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang anak cewek yang tidak dia ketahui namanya. Cerita lalu berlanjut ke Lee Gun dewasa. Dia tumbuh menjadi pria yang minder dan suram. Keluarganya juga memperlakukannya sebagai manajer dan asisten dari Lee Sin adiknya. Lee Sin sendiri sekarang yang menjadi atlet tenis profesional. Sehari-harinya, Lee Gun disuruh-suruh ini itu untuk support karir adiknya. Ortunya pilih kasih padanya, orang-orang di sekitarnya juga memperlakukan Lee Gun dengan buruk. Ngenes lah pokoknya. Di dalam sebuah pesawat, Lee Gun berjumpa dengan Dr. Kyung Ju-yeon, seorang psikiater. Saat mendarat, secara tidak sengaja akibat bertabrakan, koper Lee Gun dan Dr. Kyung tertukar. Dr. Kyung Ju-yeon sendiri bekerja di Departemen Penelitian Otak di sebuah rumah sakit. Dia dan timnya mempunyai proyek penelitian untuk menghapus memori buruk pasiennya. Penelitian ini memakai tikus sebagai subjek percobaannya. Nah, saat hendak membongkar koper, Dr. Kyung baru sadar kalau kopernya ini tertukar. Padahal dokumen presentasi penelitiannya ada di dalam koper itu. Dr. Kyung pun menelpon Lee Gun untuk mengembalikan koper mereka yang tertukar. Namun nggak terlalu digubris oleh Lee Gun. Dari semua orang yang memandang rendah dirinya, Lee Gun punya satu penggemar bernama Cha Si-on. Ternyata, Lee Gun ini juga cukup sering berobat ke rumah sakit tempat Dr. Kyung bekerja untuk mengobati cedera pergelangan tangan kanannya. Suatu ketika, Lee Gun bertemu lagi dengan Dr. Kyung di rumah sakit itu. Menurut Dr. Kyung, rasa sakit di pergelangan tangan yang dialami oleh Lee Gun itu lebih karena faktor traumatis. Lee Gun dibilang masih trauma dengan kenangan buruknya yang dulu. Itu yang harus disembuhkan. Mendengar itu, Lee Gun tidak percaya. Dari semua kenangan dan kejadian buruk yang menimpanya, hanya satu hal yang membuatnya mampu bertahan, yaitu keinginannya untuk menemui cinta pertamanya pada reuni sekolahnya. Kayaknya yang dimaksud adalah cewek yang menyelamatkannya dari tenggelam waktu kecil tadi. Esoknya, Dr. Kyung hendak presentasi pada Menteri Kesehatan tentang proyek penelitiannya. Dia janjian bertemu dengan Lee Gun di rumah sakit untuk mengembalikan kopernya sebelum presentasi itu berlangsung. Sayangnya, saat anggota tim Dr. Kyung hendak memindahkan tikus percobaannya, dia terpeleset dan tikusnya kabur keluar kandang. Tikusnya juga malah mati terlindas mobil Lee Gun yang melintas di depan pintu rumah sakit itu. Dr. Kyung pun marah dan mengatakan hal-hal buruk pada Lee Gun. Untungnya Dr. Kyung berhasil meyakinkan Menteri Kesehatan untuk memberinya kesempatan kedua dan mencobanya dengan subjek penelitian manusia. Berbeda dengan Dr. Kyung yang berhasil mengatasi keadaan, Lee Gun yang memutuskan ke reuni sekolahnya untuk menemui cinta pertamanya, malah menemukan fakta kalau cinta pertamanya sudah berpacaran dengan adiknya. Merasa tidak ada lagi hal yang bisa menjadi sumber kekuatannya dan lelah dengan semua kejadian buruk dalam hidupnya, Lee Gun mencoba bundir terjun ke sungai. Walaupun nggak ada yang melihat, namun teman dekat Lee Gun yang menyangka demikian. Untungnya dia bisa diselamatkan. Dan lagi-lagi di rumah sakit dia bertemu dengan Dr. Kyung. Di sana Dr. Kyung dan tim berhasil menyelamatkan dan menghapus semua ingatan buruk Lee Gun. Mereka menjadikan Lee Gun subjek manusia percobaan setelah mendapatkan izin dari Lee Sin adiknya tadi.
Setelah Lee Gun sadar, satu-satunya yang diingat malah Dr. Kyung yang dikira adalah cinta pertamanya. Selain itu, Lee Gun lupa akan semua kenangan buruknya dulu. Lee Gun juga berubah menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Dia terus mengejar Dr. Kyung untuk menerima cintanya. Sebaliknya, Dr. Kyung malah merasa dilema. Di satu sisi, dia tahu kalau itu adalah efek samping atau ingatan palsu, yang artinya penelitian dan operasinya tidak 100% berhasil. Tapi di sisi yang lain, kalau dia mengakui kegagalannya, selain timnya yang bakal kena sanksi, proses operasi Lee Gun harus diulang lagi dari awal. Maka semua kenangan buruknya juga akan kembali lagi. Namun kenangan buruk Lee Gun itu tidak 100% dilupakan. Seperti hanya ditekan masuk jauh ke alam bawah sadarnya. Saat Si-on tidak sengaja kembali membahas masa lalu, potongan ingatan Lee Gun kayak mendesak keluar dan menyiksanya. Menyadari hal itu, Dr. Kyung akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kebohongan tadi. Dia nggak tega kalau semua kenangan buruk harus dialami Lee Gun lagi. Di akhir episode kedua, diperlihatkan kalau Lee Sin hendak diperiksa oleh polisi. Dan ada seorang wanita yang datang menemui ibu dari Dr. Kyung. Apakah kecelakaan Lee Gun yang jatuh ke sungai itu ada kaitannya dengan Lee Sin? Lalu apakah wanita itu adalah cinta pertama Lee Gun yang sesungguhnya? Bagi kalian yang penasaran jawabannya, bisa tonton lengkapnya K-drama Bad Memory Eraser ini di layanan streaming kesayangan kalian. Oke, sampai di sini dulu. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!